Nabi Muhammad menikahi bocil ya, bocah cilik ya. Nabi ini dituduh kan mempelopori praktek perkawinan anak di bawah umur. Sirotol Mustaqim itu ada di Alkitab. Nggak pakai belah 7 rambut. 1 rambut aja kita joplak, apalagi dibelah 7. Akal sehat kita jalan. Jangan karena agama seperti menjatuhkan Ahok. Kalau tidak memilih si Anies, itu mayat tidak disolatkan. Itu ajaran yang tidak benar. Hai, kemana aja? Kok sekarang baru komen? Macam mana bos-bos kita ini? Gaspol, gubrak, oh lala bebe. Pak Beta, saya tambahin dikit nih tadi ngomong ini. Ini sekarang justru di muslim-muslim yang di barat, yang tinggal di Eropa, di Amerika, yang pendidikannya lebih tinggi lah, yang bisa bahasa Inggris minimal ya. Itu justru sekarang nih banyak yang minder, inferior, malu, risih. Karena dengan isu yang ini tadi minimal ini isu apa, Nabi Muhammad menikahi bocil ya, bocah cilik ya. Jadi Nabi ini dituduh kan mempelopori praktek perkawinan anak di bawah umur, bocah cilik gitu. Nah ini kan mereka yang terdidik ini malu dengan isu ini. Kok tokoh yang dibangga-banggakan, dibela-bela abis-abisan, bahkan harta nyawa semuanya dikorbankan, kok ada isu ini, dan ini baru terbongkar dengan luas ini kan di zaman internet ini, dulu kan belum. Makanya sekarang muslim-muslim yang di Eropa, di Amerika banyak yang murtad, mereka malu, mereka risih gitu loh, kok ada tokoh yang seperti ini. Nah mereka merasa tertipu selama ini. Nah cuman kan yang di sini kan masih belum nih, tapi saya yakin internet terus pasti akan membongkar terus, dan ini akan hitungannya cepat karena multiplikasi internet ini luar biasa. Orang itu bisa lompat ngebaca berita itu sana sini macam-macam, dan ini kalau terus dicerdaskan, wah ini terjadi ini pemurtadan ini akan menjadi sesuatu yang baik gitu, menjadi sesuatu yang positif. Justru banyak mereka yang sadar ini ngelihat lewat ajaran ini banyak hal yang justru waduh kontraproduktif, hancur malah gitu tatanan dunia gitu. Karena ya itu bahaya lagi dengan kawin anak banyak begini kan, anak kecil dikawinin, poligami, bisa beristri banyak begitu. Seperti yang Wong Solo itu kan melakukan sunnah Nabi, itu kayak kawin kontrak yang dulu kita bahas itu, satu pria bisa kawinin banyak, beranak cucu banyak. Akhirnya kan anak-anak nggak terurus, sekolah nggak terurus, hancurlah bangsa ini, jadi banyak yang bodoh, nggak sekolah, tatanan dunia jadi hancur. Ya lari-larinya minta ke Amerika, ke Eropa yang maju, dapat pendidikan yang bagus, gratis. Ya ke sana kan, kalau ke negara-negara Arab kan mana mau Arab Saudi terima. Ini fakta kebenaran kita ungkap, dan mereka jangan lagi ragu atau gengsi. Ini hidup cuma sekali, kita nggak tahu. Sirotol Mustaqim itu ada di Alkitab. Nggak pakai belah 7 rambut. 1 rambut aja kita joplak, apalagi dibelah 7. Akal sehat kita jalan. Ya kan, jangan gengsi cari kebenaran. Yang teman-teman saya yang kuliah di Amerika udah pada pulang, mereka tahu kok Pak. Cuman karena lahir besar dengan didikan itu, ya mudah-mudahan mereka bisa dapat roh untuk mereka mencari kebenaran itu. Jangan gengsi deh. Ya kan? Kita mau dapat kuantitas tapi kualitasnya nggak ada. Saya tambahkan bahwa sebenarnya sudah banyak juga orang-orang Islam yang cerdas. Jadi mereka justru apa yang disampaikan oleh Pak kebenaran tadi ya, malu terhadap apa yang mereka yakini. Karena praktek-praktek yang biadab itu sudah mempertunjukkan tidak ada kebenaran di dalamnya. Jadi misalnya kejadian-kejadian di Indonesia. Si Nabi, cucu Nabi ini, si Risik, dia memberikan suatu statement untuk memerangi akhlak, perang akhlak. Dia sendiri tidak bermoral. Jadi kalau orang yang pakai logika, cerdas, saya yakin sekali banyak di Indonesia yang sudah berpikir cerdas. Dan kalau di Amerika ya kita harus ada perbandingan apakah ini benar atau tidak. Termasuk keyakinan kita sebagai orang percaya. Banyak juga orang-orang Kristen yang kita pertanyakan kalau mereka memperkaya
diri teori-teori kemakmuran seperti Benny Hinn dan ya seperti Joseph Prince. Kita bukan Joseph Prince yang itu ya, Joseph Prince yang salah satu yang memegang suatu gereja di Singapura, orang Malaysia. Jadi mereka justru mempertanyakan apakah benar kalau kita memberi 10% itu akan kembali sesuai dengan, kan bukan seperti itu. Jadi di kalangan Islam yang cerdas, mereka justru mempertanyakan, kok wanita yang pakai lipstik saja harus dirajam. Mereka yang tidak berpakaian sesuai dengan keinginan ISIS seperti Munarman harus dihilangkan, dipenggal. Dan bagaimana Tuhan, siapa itu yang sambil memenggal kepala orang berteriak God is great atau Allahu Akbar. Orang juga bingung. Jadi sebenarnya ya apa yang mereka praktekkan adalah sesuatu yang justru menghancurkan keyakinan orang-orang yang ingin mencari kebenaran itu sendiri. Tapi masalahnya di Indonesia konteksnya adalah kita telah dibodohkan oleh para pelacur politik. Yang orang-orang yang memang mencari posisi di dalam, memperkaya dan ingin menghancurkan negara justru karena mereka ingin menerapkan khilafah ini untuk menghancurkan negara persatuan. Indonesia itu hebat. Meskipun kita terdiri daripada pulau-pulau, tetapi ada persatuan. Kita bukan one land nation. Kayak di Eropa atau Amerika ada 50 state yang satu memang. Jadi lebih gampang untuk menyatukan. Indonesia hebat itu. Ya, Sulawesi, Kalimantan, dan pulau-pulau yang sekitar 17.000 pulau-pulau yang kecil. Hebat. Tapi bagaimana kita mempertahankan ini kalau terus ada pemaksaan dari MUI, ada terus pemaksaan daripada para pecundang politik yang merongrong negara Indonesia seperti Yusuf Kala, Amin Rais. Bagaimana kita untuk bisa mempertahankan ini? Jadi satu-satunya adalah keluar daripada perangkap khilafah ini. Oleh sebab itu, ini adalah bagian kita untuk mengkampanyekan. Jangan sampai orang-orang seperti Curi, Anies, dan lain-lainnya itu masuk di dalam jajaran pemerintahan 2024. Ini yang harus diwaspadain karena mereka tidak lagi pakai rasional untuk ya right or wrong. Itu pilihan saya sesuai dengan agama saya. Ini yang harus dibasmi. Oleh sebab itu para nasionalis, kelompok Islam dan yang cerdas, tolonglah kalau masih ingin Indonesia akan ada pada 2024. Jangan karena agama seperti menjatuhkan Ahok. Kalau tidak memilih si Anies, itu mayat tidak disolatkan. Itu ajaran yang tidak benar. Tidak ada ajaran daripada suatu agama yang baik untuk menekan hak asasi atau pilihan daripada umatnya. Jadi ini saja tambahan saya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Anda telah menyimak video ini sampai selesai. Silakan tuliskan masukan atau pengalaman Anda sesuai tema video yang kami sajikan. Kami berharap masukan Anda bisa memberi edukasi sebagai bahan pertimbangan untuk membangun pola pikir positif. Kepedulian Anda sangat bermanfaat membangun generasi dalam menyikapi narasi atau sumber berita. Terima kasih. Dan salam damai untuk Indonesia bersama Reaksi Nusantara.